Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Balik lagi bareng saya Renal di program Ngobras, ngobrol bareng Kampus Ars. Nah, untuk episode kali ini sangat spesial sekali karena kita sedang berada di Sukabumi. Nah, pasti penasaran kan siapa narasumbernya? Nah, narasumber kita kali ini merupakan kebanggaan warga masyarakat Sukabumi. Penasaran kan siapa narasumbernya? Udah pasti Bapak Marwan Hamami MM. Halo Bapak. Selamat sore, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, Bapak, gimana nih Pak? Kegiatan Bapak kemarin ketika pandemi dan setelah pasca pandemi sekarang, Pak? Ya, ini satu pengalaman yang sangat luar biasa ya. Bagaimana ketika satu cobaan yang diberikan kepada masyarakat di Sukabumi maupun di Indonesia ini menjadikan satu tantangan yang bisa memberikan ini menjadi satu hambatan atau menjadi peluang. Ya, ini yang kita yakini kondisi Kabupaten Sukabumi sebelum pandemi COVID-19 ini kita mempunyai pemikiran pembangunan ini adalah membangun infrastruktur industri, karena dekat dengan Jakarta. Tapi dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sukabumi yang lahan hampir 60% ini adalah daerah perkebunan, kita selama perjalanan masuk ke kondisi membangun Kabupaten Sukabumi ini pernah berpikir RPJMD ini harus sudah berubah, tidak ke masyarakat industri manufaktur tapi kepada industri yang bisa memberikan kontribusi percepatan langsung kepada masyarakat. Nah, ketika ini sedang dilakukan kajian, Indonesia dan juga negara-negara lain terkena wabah virus pandemi COVID-19 ini. Nah, di sini bisa terlihat negara-negara yang selama ini berkiblat kepada industri manufaktur ini hancur, tetapi kepada negara yang industrinya ke pertanian dan pariwisata, pertaniannya masih eksis, pariwisata juga terkena dampak. Nah, Kabupaten Sukabumi memiliki ini semua. Industri manufaktur ada, pariwisata ada, pertanian juga ada, komplit. Nah, dengan kondisi ini menjadi pengalaman sehingga hari ini kita bulat bahwa Sukabumi harus mengalihkan perhatian dalam perjalanan pembangunan ini pada skala bagaimana pengembangan pertanian, perikanan, peternakan untuk menjadi best kebiasaan baru bagi masyarakat Sukabumi. Ini dari keyakinan bahwa terjadinya virus COVID-19 ini memberikan ruang percepatan untuk bagaimana masyarakat juga sama-sama bisa diajak, karena dari kuatnya ketahanan pertanian ini yang dimiliki oleh Kabupaten Sukabumi, kita sekarang bisa survive itu kondisi yang dialami setelah COVID, waktu COVID juga pada posisi hari ini. Nah, kita mudah-mudahan dengan penguatan sektor-sektor ekonomi pertanian kita ini bisa membawa dan mengajak masyarakat kaum muda yang hari ini kalau dilihat dari potensi bonus demografi, karena sampai tahun 2035 ini anak-anak muda ini yang tidak banyak mengenal pertanian. Gitu. Iya. Jadi untuk kedepannya Pak, semoga kaum muda bisa berkolaborasi tertarik, Pak ya, ya. dan tertarik juga dengan tadi yang pertanian itu Pak ya. Ya, karena ternyata dari pertanian ini Kabupaten Sukabumi bisa survive. Iya. Nah, untuk sektor pariwisatanya gimana Pak? Nah, inilah
Jadi karena kita memiliki sektor pariwisata yang juga alami, yang tentunya yang akan kita dorong menjadi satu kelebihan dibandingkan dengan pariwisata yang hari ini banyak dibikin oleh masyarakat industri pariwisata, tapi kita akan mendorong pariwisata yang betul-betul alam. Jadi kalau orang ingin melihat cara menanam padi kemudian membajak oleh kerbau bukan oleh traktor, kita sediakan nanti semua, dan ini menjadi ikon-ikon pertanian yang kita dorong. Kemudian juga bagaimana anak-anak muda yang selama ini berpikir bahwa bekerja di perkantoran itu lebih beruntung, lebih bagi mereka lebih bergengsi. Ternyata hari ini dari hasil beberapa pertanian yang dimiliki di Kabupaten Sukabumi justru menjadi jutawan-jutawan atau miliarder baru. Karena tadi salah satunya adalah bagaimana kopi, panggis, durian itu menjadi satu ikon Sukabumi untuk dijual menjadi objek-objek pariwisata agro nantinya. Iya, ya. Jadi tadi salah satunya lahan pertanian yang mungkin bisa menjadi daya tarik bagi kaum muda, dan kemudian produk-produknya yang nanti bisa menghasilkan untuk pemasukan masyarakat gitu Pak ya, ke depannya seperti itu ya. Karena ide-ide atau gagasan itu biasanya dari anak-anak muda. Karena selama ini kan kalau Sukabumi ini hanya melihat perkebunan itu karet, teh. Nah, dengan kondisi pandemi COVID-19 ini mereka bisa mencari ruang pertanian yang dimungkinkan harga jualnya tinggi tetapi pasarnya ada. Jadi kalau selama ini mereka menanam di pertanian itu tidak melihat dulu pasar, sekarang mereka anak-anak muda ini melihat pasarnya dulu ada tidak. Kemudian di mana pasar itu memungkinkan nggak untuk mereka masuk, dan ternyata itu yang berhasil. Daripada nanam duluan pas mau dipasarkan mereka sulit jual kemana. Ini anak-anak muda yang sekarang yang ada di Sukabumi, ternyata ilmu-ilmu pemasaran yang dilihat oleh mereka diterapkan. Itu kelebihannya anak-anak muda yang masuk dalam kondisi COVID-19 ini. Nah, nyambung dari tadi yang ilmu pemasaran Pak. Nah, kebetulan jadi Bapak Marwan ini merupakan alumni dari kampus kita, Ars University. Nah, kan Pak nyambung tadi ya dengan pemasaran, kemudian dengan latar belakang pendidikan Bapak di manajemen Pak nih. Nah, Pak boleh cerita nggak sedikit kisah waktu dulu Bapak kuliah gitu Pak? Gimana Pak nih? Jadi saya dengan teman-teman waktu itu mengambil satu kasus, bukan kasus, case ya di telahan itu. Waktu itu ikan layur itu tidak laku. Jadi kalau panen layur itu dijualnya murah di lapangan. Setelah kita melakukan kajian, saya, Pak Pajar, kemudian Pak Dr. Denny, Dr. Pajar, waktu itu saya minta kita telaah itu layur sehingga menjadi komoditas yang nanti bisa mendorong masyarakat nelayan Pelabuhan Ratu ketika dapat layur ini mempunyai keuntungan lebih dibandingkan yang lain, karena sekali dapat layur kan banyak. Akhirnya dari proses penelitian itu kita dorong untuk dipahami oleh buyer. Nah, beruntung 1-2 tahun kemudian ketika kita setelah selesai kuliah di Ars ini, kita mencoba untuk menggali potensi tadi dan diajak untuk meminta dengan teman-teman di Jepang. Nah, akhirnya si layur ini dibikin tepung untuk sake. Ini salah satu yang memulai waktu itu dari terapan keilmuan yang kita dapatkan dari pembelajaran program
magister ini salah satunya itu tadi memasarkan layur. Nah, menarik sekali ya tadi. Jadi hasil penelitian dari Bapak Marwan ini bisa menghasilkan layur. Layur yang dimana jadi produk yang sehingga masyarakat apa ya mengetahui produk dari hasil penelitian itu, Pak ya. Ya, Gitu. kita membantu bahwa kalau mereka kan sekarang tidak memasarkan layur. Layur ini sekarang setiap panen apapun pasti diambil oleh buyer. Ya, ya. Karena kebutuhannya memang sangat tinggi. Jadi kalau kita mencari layur di pasar itu harganya mahal sekarang. Iya. Kalau dibandingkan dulu Iya, iya. layur itu ikan yang kurang begitu dihargai. Karena mudahnya dapatnya itu gampang. Iya, iya. Nah, kalau sekarang nyari layur di Pelabuhan Ratu atau di tempat-tempat manapun itu agak sedikit sulit. Kecuali kita kenal dengan orang yang mancing. Iya. Itu gambaran ilmu yang kita dapatkan, kemudian dipakai studi kasus. Waktu itu yang meminta Pak Vincent, Pak Dr. Vincent, karena beliau yang selalu memberikan support untuk penerapan aplikasi pemasaran. Iya. Ya. Oke, nah Pak, boleh cerita juga nggak perjalanan Bapak gitu ya, karir dari dulu ketika lulus, kemudian nah sekarang sudah menjadi sosok yang dibanggakan masyarakat Sukabumi gitu Pak. Gimana nih Pak proses perjalanannya? Tentunya kalau saya juga berharap juga teman-teman atau adik-adik nanti yang masih kuliah, ketika kita mencari ilmu, tentunya mana ilmu ini nanti bisa bermanfaat tidak untuk kita. Untuk bagaimana menyongsong waktu ke depan dengan keilmuan kita. Latar belakang keluarga saya antara tentara dan pengusaha. Tidak ada yang di birokrat. Nah, perjalanan inilah yang membuka ruang bagi saya ketika kembali ke Sukabumi. Sukabumi yang sangat kaya lah dengan sumber daya alam ini. Ketika saya balik lagi ke Sukabumi tahun 2002 masuk di ARS, kemudian kita 2003 menelaah Sukabumi. Sukabumi itu konon maju-maju gitu. Kemudian saya berpikir sumber daya manusia, sehingga saya dengan teman-teman mendirikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan membeli lahan ex kantor Pemda Kabupaten. Nah, di situ sebenarnya mulai perjalanan. Ketika saya dipercaya menjadi pembantu rektor 2 di Universitas Muhammadiyah, saya kebetulan menjadi koordinator konsultan untuk pengembangan kabupaten. Untuk kabupaten. Nah, disitulah kita bisa melihat potensi yang dimiliki tetapi tidak berbanding lurus dengan program-program untuk peningkatan kesejahteraan. Nah, ini yang membuat tahun 2005 itu diajak untuk mengikuti pilkada. Sebenarnya tidak ada tertarik seperti waktu itu, tetapi ditantang. Tadi harapan bahwa Kabupaten Sukabumi untuk mengoptimalkan potensi ini ditantang tadi itu. Jadi itu ditantang, sehingga tantangan ini ketika saya diminta jadi bupati, saya masih nahan dulu, saya belum punya pengalaman. Akhirnya jadi wakil. Nah, 2005-2010 ketika jadi wakil, saya belajarlah di situ bagaimana pemerintahan yang sesungguhnya yang dikelola oleh para birokrat. Salah satunya yang saya melihat dari orang luar masuk ke birokrat, disiplin kurang di pegawai negeri itu. Kita lakukan perubahan dalam memanage pemerintahan dengan melakukan pendisiplinan pegawai supaya kinerjanya bisa terpantau, bisa capaiannya juga jelas.
Nah ini, tapi perubahan dalam satu kebijakan ini tidak membuat juga banyak orang senang. Itu yang jadi tantangannya. Sehingga tahun 2010 ketika pilkada kemudian saya ditantang juga untuk ikut. Cuma waktu itu orang sudah bukan orang lah, bukan masyarakat, tapi birokrasi sudah membuat satu stigma kepada saya, tong milih Marwan jadi bupati, kita sulit katanya bekerja. Karena tadi mendisiplinkan, merubah yang selama ini sudah enak dirubah. Ternyata berdampak. Tetapi Allah mungkin memberikan satu catatan. 2010, 2015 saya melakukan satu kegiatan yang memang bisa terus berinteraksi dengan masyarakat lewat dunia pendidikan, lewat pramuka, lewat kajian-kajian di lapangan, sehingga 2015 ketika ikut lagi pilkada dengan incumbent bisa kalah karena konsep-konsep kita. Nah, ketika saya jadi bupati, program pemerintah yang pertama oleh Menpan itu adalah justru mendisiplinkan masyarakat pegawai negeri seperti saya masuk jadi wakil bupati dulu 2005 dengan semua pegawai negeri masuk bekerja dengan sistem absen pinjaman. Ini yang merubah semua, dan saya bilang dulu 2005 saya melakukan ini, Anda tidak suka. Hari ini Anda mau tidak mau harus. Nah, ini pengalaman yang tentunya. Kalau yang lain-lainnya sebenarnya ketika saya jadi bupati karena punya pengalaman 5 tahun jadi wakil menelaah konsep birokrat, jadi langsung saya terapkan. Jadi dalam 4 tahun Kabupaten Sukabumi bisa berubah karena hasil dari pengalaman saya jadi wakil. Dulu pengalaman di internal mencermati mana konsep-konsep yang tidak jalan, mana yang harus kita kuatkan. Dan alhamdulillah 4 tahun bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi Kabupaten Sukabumi walaupun belum bisa memuaskan semua. Itu jadi pengalaman ini tentunya juga tidak bisalah kalau juga kita tidak dibekali dengan ilmu manajemen yang bisa menjawab persoalan tadi. Nah, pengalaman 2 tahun sekolah manajemen di magister itu menjawab persoalan-persoalan tadi. Jadi kalau teorinya dulu saya di ilmu pemerintahan sudah terlihat, tetapi ketika mengimplementasikan program S2 ini sangat bermanfaat untuk kita dorong menjadi kebijakan. Itu penting. Jadi bukan berarti yang tidak sekolah tinggi tidak bisa, tetapi pola pikir yang didapat orang yang ketika mendapatkan pendidikan S2 itu karena sifatnya aplikatif itu akan lebih mudah. Tetapi kalau di dunia usaha jangankan kata orang lain, orang tua saya tong sekolah luhur teuing lamun usaha. Sok lobating di pikiran jadi itu jadi usaha nah gitu. Tapi kalau di dunia birokrasi ini penting karena ini fundament, guidance-nya di situ. Ya. Jadi cukup menarik. Jadi tadi hasil dari ilmu yang didapatkan dari bangku kuliah Pak ya, dari magister, akhirnya bisa diaplikasikan ketika Bapak menjabat sebagai dari tadi wakil dan sekarang udah jadi bupati. Jadi sangat menarik. Nah, untuk Arsnesia dan pemirsa Ars TV, jadi tetap penasaran kan apa yang nanti bakal kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, kita saksikan dulu tayangan yang berikut. Bingung nih, dengan kondisi seperti ini, akibat dampak COVID-19 bukan hanya sektor kesehatan saja, tapi ekonomi juga. Tenang, kini Ars University hadir dengan program Ars Peduli COVID-19. Free biaya kuliah awal selama 1 semester loh. Tunggu apa lagi? Yuk buruan daftar!
Oke, halo, balik lagi bareng saya Renal di acara Ngobras, ngobrol bareng Kampus Ars. Nah, jadi nggak Abdol kalau kita ngobrol bareng Bapak Bupati yang dulunya mahasiswa Ars University. Nah, kita sekarang bakal ngobrol-ngobrol dengan Bapak Rektor, sudah hadir di sini. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah saya. Selamat sore. Selamat sore. Oke Bapak, biar lebih rileks, mangga diminum dulu. Gitu. Terima kasih. Nah, Pak, sedikit nih, gimana Pak Bapak Marwan saat dulu jadi mahasiswa Pak? Boleh diceritakan sedikit Pak? Terima kasih. Sebenarnya saya tidak langsung mengajar ya waktu itu, karena pada tahun 2000 saya baru gabung dengan Ars University atau dulu itu Ars Internasional. Saya hanya melihat, kebetulan saya di Pasca juga sebenarnya setelah 2001 saya ngajar juga manajemen sumber daya manusia Pak Marwan. Saya lihat Pak Marwan ini memang profil yang luar biasa kalau menurut saya. Ada talenta yang luar biasa di dalam kepemimpinan. Sehingga kalau saya itu tidak kaget kalau Pak Marwan bisa jadi bupati begitu di kota Sukabumi, di tempat dia memang memacu karir hidupnya. Jadi itu kesan saya, karena begitu dia menonjol, orangnya besar, kemudian terlihat elegan lah gitu ya. Iya. Nah gitu. Kesan saya yang seperti itu. Nah sekarang setelah 20 tahun kalau nggak salah Pak Marwan ya, saya melihat tidak banyak yang berubah sebenarnya yang ditampilkan oleh Pak Marwan. Tadi saya bincang juga sama seperti itu, gayanya seperti itu. Dia dalam berpikir sistematis, logis, dan ini adalah aset yang luar biasa bagi kota Sukabumi. Oke, jadi Bapak Marwan ini sudah terlihat Pak ya, dari sejak zaman kuliah pun talenta yang dimiliki Bapak Marwan ya saat ini hingga jadi bupati pun udah tidak kaget lagi karena mungkin terlihatnya tadi Pak ya dari penelitian yang dibangun dengan teman-teman, akhirnya dari semenjak kuliah hingga saat ini masih terjalin Pak ya kolaborasinya gitu ya. Gitu. Ya kalau saya lihat kan di sini ada kebetulan teman seperjuangan saya di organisasi ini di organisasi perguruan tinggi. Beliau adalah ternyata pengikut Pak Marwan. Saya kaget juga, ini kok ada di sini Asep Dedi, saya katakan ini. Ternyata dengan Pak Marwan, pendukung berat bahkan ini ya ada di kotanya sendiri. Jadi melanjutkan juga lembaga yang dulu saya pimpin. Oke. Pak, untuk Bapak Marwan nih, saat dulu zaman kuliah mungkin belum mengenal Bapak Purwadi yang sekarang jadi Bapak Rektornya di Ars. Nah, kira-kira Pak, ada yang masih teringat gak atau hal yang momen yang ketika zaman kuliah nih, itu maupun dosen atau momen yang ketika saat itu sampai saat sekarang, aduh masih terngiang-ngiang nih saat zaman kuliah, apa tuh Pak kira-kira Pak? Ya kalau waktu itu kan semangat untuk mencari ilmu itu kan sangat tinggi ya, karena terutama bagi teman-teman yang pegawai negeri yang ingin menyetarakan golongan atau jabatannya, karena yang ngambil program gua hampir rata-rata waktu itu banyakannya pegawai negeri, tapi hanya saya, mungkin Pak Pajar, Pak Denny yang bukan pegawai negeri waktu itu. Nah ini yang kita dapatkan adalah bagaimana dari teman-teman dosen yang dimiliki AS waktu itu betul-betul yang menguasai pada proses bidang sehingga menjadi tempat pembelajaran bagi kita. Di dunia pemerintahan ada Pak Sadu waktu itu, dan dia jadi dosen pembimbing saya, Pak Sadu. Kemudian di ilmu pemasaran ada Pak Asep, sama juga. Beliau meyakinkan, karena saya banyak belajar tentang ilmu pemasaran, bagaimana menyikapi persoalan-persoalan lewat Pak Asep, Pak Vincent. Inilah yang juga mendorong bagaimana teman-teman yang lain, seperti contohnya Pak Pajar juga menerapkan sistem yang dikonsepkan oleh Pak Vincent dalam kelembagaan dia di Alfat. Itu sangat luar biasa.
Karena makanya begitu cintanya beliau ke Pak Vincent, saya dengan Pak Fajar itu sama-sama kan ngambil spesialis CQM. CQM itu Pak Fajar itu CQM-nya itu masih diterapkan dalam inisial gelarnya. Kalau saya nggak pernah, kalau saya pernah. Tapi itu kebanggaan beliau menerapkan sistem yang yang diberikan oleh konsep Pak Vincent dalam kehidupan profesi dia sekarang. Nah itu salah satu yang, karena waktu kita meyakini, saya selalu bukan berdebat lah, mencari konsep-konsep Pak Vincent itu ke arah mana. Nah waktu itu jarang-jarang lah cara berpikir model beliau, karena masih belum dibiasakan. Iya, betul. Belum dibiasakan. Betul. Dan memang Pak Rian, ini konsep itu Pak akhir-akhir ini kan menjadi tool yang luar biasa di setiap lembaga pendidikan tinggi. Dan TQM ini menjadi semacam pedoman bagaimana menyelenggarakan perguruan tinggi yang terukur, terkendali, dan terjamin atas keberhasilan para peserta didiknya. Itu terlihat. Jadi Pak Fajar menerapkan itu, kemudian juga konsep-konsep pemasarannya, sehingga kalau melihat Pak Fajar dulu dengan hari ini jauh berbeda dari mulai kostum, mulai hal ini, karena menurut beliau inilah gaya pemasaran saya, katanya. Kalau saya juga mungkin berbeda, karena konsepnya tidak pada posisi memasarkan kalau saya, tapi bagaimana mengkondisikan pasar untuk kita masuki. Itu yang membedakannya. Oke, Pak, nih pesan-pesan nih Pak untuk mahasiswa ARS maupun masyarakat nih dari Bapak, supaya intinya tadi ya bisa memajukan salah satunya di Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan mungkin untuk mahasiswa yang sekarang lagi studi Pak di kampus ARS, gimana apa Pak pesan-pesannya Pak? Ya, kalau saya berharap tadi ketika mereka mencari ilmu, cari ilmu ini yang benar-benar bermanfaat berdasarkan keyakinan dirinya. Jadi jangan kata orang tua atau kata siapapun, kemampuan dia ada di mana, kemudian dia sendiri yang harus tahu mengukurnya. Nah insya Allah kalau ini diterapkan dalam posisi kebijakan menentukan pilihan, itu jarang gagal, karena dia akan terus meyakinkan keinginan itu untuk berhasil, dibandingkan nanti ke bawah arus. Nah, hari ini orang akan melihat potensi-potensi yang dia harus miliki untuk menjawab tantangan zaman tadi. Jadi tidak lagi misalnya seperti ilmu pemasaran itu, kalau dulu misalnya di konsep manajemen itu selalu pakai ilmu SWOT misalnya, atau pakai konsep-konsep yang lain. Tapi yang paling orang baik biasanya dalam ilmu pemasaran itu konsep SWOT. Bagaimana kekuatan itu ketika akan barang ini kuat tidak, di strength-nya kuat untuk bisa didorong. Ketika mewujudkan kekuatan, ini ada kelemahan. Nah, ternyata sekarang kekuatan tidak bisa menjamin itu menjadi satu produk unggulan. Ternyata konsepnya bagaimana peluang yang harus dilihat oleh orang ketika melihat atau akan memproduk satu kegiatan. Peluangnya dulu. Peluang Pak yang paling penting. Ya. Selain dari kekuatan Pak ya. Kekuatan itu nanti akan ada. Iya, akan muncul ya. Akan muncul menjadi satu pendorong. Iya. Nah, kalau dulu kekuatan dulu, ini saya bisa ambil Sukabumi dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, ini kan kekuatan. Tetapi kenapa tidak memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakatnya? Karena teh, karet, dan yang lainnya itu tidak menjadikan satu
peluang bagi mereka untuk menjawab persoalan. Tidak bisa didiversifikasi ini barang ini harus begini-begini, karena waktu itu kita terpaku kalau karet untuk apa, enteh untuk apa. Nah inilah ketika peluang yang dimiliki oleh hari ini dengan hamparan yang dimiliki oleh kita dijawab. Jadi kalau hamparan perkebunan ini tidak menjawab harapan kekuatan tadi, sayang, luasan tanah tapi tidak bermanfaat. Nah inilah yang dirubah cara berpikir. Ya. Sehingga masyarakat bisa menjawab. Contohnya nih, tetap ini kebun karet, tapi tolong masyarakat yang di sana kerjasamakan. Di kebun karet itu bisa nanti nanam kopi yang lagi tren hari ini, bisa nanam kapulaga, bisa nanam jahe merah di sela-selanya itu. Nah, potensi peluang ini terjadi ketika contohnya hari ini COVID butuh jahe merah yang asalnya tidak laku, orang yang nanam jahe merah terangkat sekarang. Itu peluang, padahal kekuatannya sudah ada lama. Sudah ada Pak ya. Jadi bisa memanfaatkan peluang tadi sehingga kekuatan tadi muncul. Oke. Nah itu butuh, jarang-jarang kalau orang-orang tua kayak kita ini biasanya ide inovasi gagasan itu sudah mulai kendor. Ini anak-anak muda anak muda Pak ya. Yang harus kolaborasi dengan kita ya Pak. Jadi makanya tim-tim tenaga ahli atau apapun harusnya anak-anak muda yang mimpinya. Jadi kalau pilkada itu mencari pemimpin, bukan pemimpi. Tapi pemimpin itu harus punya mimpi. Iya, betul. Bukan pemimpi, tapi harus punya mimpi. Betul. Gitu. Nah, untuk Pak Rektor nih, Pak, harapan untuk masyarakat Sukabumi dan Bapak Marwan. Saya kira tadi disampaikan oleh Pak Bupati sangat bijak ya, bahwa memang membangun masyarakat yang memiliki masa depan ini harus dibangun seperti yang dia sampaikan. Dia harus dibangun keyakinannya, dan untuk membangun keyakinan itu harus ada pendekatan. Oleh karena itu saat belajar saya kira itu ada satu pesan dari Pak Bupati, belajarlah sungguh-sungguh karena di sana ada sesuatu. Misalkan tadi, kenapa sekarang memang ini banyak ya, apa kekuatan kita, ternyata bukan itu. Di dalam pembelajaran memang ada kekuatan, ada peluang. Nah, mana yang menjadi drive pertama? Saya sependapat dengan Pak Bupati bahwa insya Allah tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati di Arts University itu menjadi suatu program Pak. Kita berfokus which program your dream. Nah, jadi universitas kita itu menampung mahasiswa-mahasiswa yang punya mimpi Pak. Yeah. Nah, kalau punya mimpi seperti tadi bisa jadi bupati, bisa jadi pengusaha, bisa jadi apapun. Ya, bahkan saya maaf ya Pak, ini ada cerita yang luar biasa yang menjadi inspirasi. Anak tukang beca pun kalau dia punya mimpi bisa jadi orang yang luar biasa, sampai bisa sekolahnya di Amerika. Itu bukan dari perguruan tinggi yang super Pak, di perguruan tinggi kami ya, alhamdulillah mahasiswa kami juga ada ya, karena di kami itu murah Pak, tapi tidak murahan. Nah, oleh karena itu saya sependapat dengan Bapak, mari masyarakat Sukabumi yang mau studi ikut dengan kami seperti Bapak Bupatinya. Terima kasih Pak Bupati. Ya, sama-sama. Berarti Pak tadi yang terpenting keyakinan dan semangat ingin belajar Pak ya. Gitu. Nah Pak, untuk Bapak Marwan terakhir nih Pak, harapan untuk nanti istilahnya era new normal Pak, gimana nih Pak harapan untuk nanti menghadapi new normal nih Pak? Sebenarnya kalau hari ini bukan masalah new normalnya, mau tidak kita berubah. Jangan terpaku kita new normal, bebas, bukan. Tapi bahu tidak kita berubah menghadapi situasi zaman yang berbeda. Makanya Rasul mengingatkan kepada para sahabat, didik anak kita ini sesuai zamannya. Jadi kalau saya hari ini mendidik anak saya dengan keinginan saya seperti dulu, salah. Yeah. Karena anak ini zamannya sudah lain. Berarti adaptif Pak ya? Ya, inilah. Jadi orang tua juga tidak boleh mengekang anaknya sesuai dengan mimpinya.
tapi doronglah mimpi anak itu. Ini yang saya berharap. Kalau dipaksakan kepada anak, banyak anak stres nanti. Atau nanti jadi pun terpaksa karena keinginan orang tua. Biasanya itu kegagalan. Nah, itu. Tapi yang paling dimungkinkan, dorong mimpi anak ini untuk menjawab masa depannya. Itu sesuai dengan tagline kita Pak, which focus on your dream tadi ya. Betul. Nah, saya sama di sini. Mari kita sama-sama mimpi, tapi ulah ngalindur. Mimpinya jangan sambil tidur, sambil bangun. Gitu. Bekerja Pak ya. Bekerja, lakukan. Jadi bermimpi ketika kita bekerja. Oke, Bapak, terima kasih banyak sudah mau bincang-bincang bareng kita, ngobrol bareng Kampus Ars. Semoga harapan-harapan yang tadi kita bicarakan tercapai dan intinya kita bisa menghadapi pandemi ini, Pak. Ya, tentunya saya berharap mahasiswa Ars nanti menjadi manusia berguna, bermanfaat ketika mendapatkan ilmu dari Ars tadi ya. Amin. Pak, sebelum udahan kita harus selfie dulu katanya. Kan ini eranya Pak, zamannya. Enak itu. Jadi kalau tidak selfie tidak afdol. Tidak afdol Pak ya. Selfie dulu. Ada aja ini. Jadi tempat pariwisata itu ramai itu harus ada tempat selfie Pak ya. Iya, harus ada yang menarik untuk bisa berfoto. Oke, siap Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Oke, Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Oke, buat Ars di rumah terus pantengin Ars TV. Pokoknya di episode selanjutnya bakal kedatangan narasumber yang keren-keren. Oke, cukup sekian dari saya Renaldi Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.